Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang berbahagia? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita media pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama, semoga apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna untuk agama nusa dan bangsa kita semuanya. Mari kita awali doa dalam hati bersama-sama. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Irda akan memperkenalkan nama saya, Irda Imtihania Puspitasari. Saya mengajar di SD Negeri Bumi Ayu, Kecamatan Borono, Kabupaten Bojonegoro. Kali ini saya mengambil di kelas 4 di semester ganjil dengan materi pokok, indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah menceritakan keragaman sebagai sunnatullah. Tujuan pembelajaran yang kedua, yakni mengkomunikasikan ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Serta yang ketiga, menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu keragaman. Keragaman artinya perbedaan atau keberagaman yang ada di sekitar kita. Ada banyak perbedaan yang diciptakan Allah, seperti perbedaan dalam hal suku, agama, budaya, bahasa, dan alam. Suku bangsa yang berbeda-beda, yakni contohnya ada suku Jawa, suku Batak, suku Minang, dan lain-lain. Bahasa yang berbeda, ada beberapa bahasa yaitu bahasa Indonesia, Jawa, Bali, dan lain sebagainya. Adapun perbedaan budaya yaitu pakaian adat, tarian, makanan, dan lain-lain. Alam pun juga ada perbedaan, ada alam yang ada di gunung, di laut, di hutan, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan keragaman atau perbedaan. Nah, ini kita bisa melihat gambar di sini. Ini adalah berbagai macam perbedaan suku, perbedaan agama. Ada beberapa agama di Indonesia yang sudah diakui. Ini ada agama Islam, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Itu diakui di Indonesia ya. Kemudian ini ada beberapa yang bisa kita lihat. Gambar di sini adalah perbedaan dalam bahasa, perbedaan suku, dan lain sebagainya. Meskipun kita berbeda-beda, tapi tetap kita bergandengan tangan, kita tetap bersatu, kita tetap hidup rukun. Allah menciptakan keragaman sebagai bagian dari sunnatullah, yaitu hukum atau ketetapan Allah yang berlaku di seluruh alam semesta. Keragaman menunjukkan kebesaran dan keadilan Allah yang menciptakan makhluknya dengan berbagai macam bentuk dan ciri khas. Kita harus menghargai perbedaan dan hidup rukun dengan siapapun. Ya, anak-anakku, bagaimanapun juga kita harus hidup rukun meskipun kita berbeda-beda. Karena di ayat Al-Quran Allah sudah menegaskan di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, dan kami telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Selanjutnya, ajaran kebaikan ada di semua agama. Mari kita pelajari ajaran-ajaran kebaikan yang mengajarkan kita untuk saling membantu dan berbuat baik. Pada hakikatnya, anak-anakku semua, bahwa apapun itu perbedaannya, apapun itu agamanya, bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Contohnya agama Islam. Agama Islam mengajarkan banyak kebaikan, seperti 1. Berbuat baik kepada sesama. Islam mengajarkan untuk saling membantu dan peduli dengan orang lain.
Yang kedua, menjaga kebersihan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Maka dari itu, anak-anakku, mulai dari dini, mari kita jaga kebersihan kita, mulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan kita, dengan setiap hari harus rajin dalam membersihkan badan atau membersihkan tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah untuk lingkungan kita, maka jangan sampai kita membuang sampah di sembarangan. Itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kebaikan yang ketiga adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua, yaitu dengan cara kita menghormati dan berbakti kepada orang tua, karena itu adalah merupakan kewajiban kita kepada orang tua kita. Kemudian yang keempat, memberi sedekah. Islam mendorong umatnya untuk memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Maka jika kita mampu untuk bersedekah, mampu untuk menolong sesama kita, maka kita wajib untuk menolongnya. Sedekah yang lebih ringan adalah dengan cara tersenyum. Dengan kita tersenyum kepada sesama, maka itu pun juga termasuk dalam sedekah. Kemudian, ajaran kebaikan bukan hanya di ajaran agama Islam saja, karena agama lain pun juga mengajarkan kebaikan. Nah, seperti apa itu? Yang pertama, di agama Kristen contohnya, mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kemudian yang kedua, contohnya di agama Hindu, mengajarkan ahimsa tanpa kekerasan, berbuat baik kepada semua makhluk. Yang ketiga, agama Buddha mengajarkan untuk berbuat baik, berkata baik, dan berpikir baik. Semua agama mengajarkan kita untuk hidup damai, membantu sesama, dan saling menghormati. Nah, ini kebaikan dalam Islam. Kebaikan dalam Islam adalah akhlak yang mulia, yang mencakup akhlak mulia kepada siapa saja. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada sesama pemeluk agama, yang ketiga akhlak baik kepada sesama manusia, yang keempat kepada pemeluk agama selain agama Islam, kemudian yang kelima adalah kepada alam sekitar. Selanjutnya mari kita pelajari bersama-sama bagaimana sih akhlak yang baik kepada Allah, kepada pemeluk agama, atau kepada pemeluk agama selain Islam, kepada sesama, ataupun kepada alam sekitar. Nah, ini adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Nah, akhlak terhadap Allah adalah cara kita menghormati dan menyembahnya dengan baik. Tanda seseorang memiliki akhlak yang baik terhadap Allah adalah dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Berdoa adalah cara kita berbicara kepada Allah dan memohon pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala sangat suka jika hambanya berdoa dengan penuh harapan dan keyakinan. Dalam berdoa, kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita jika itu baik untuk kita. Maka apa yang dimaksud di sini? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak boleh sombong. Apa maksudnya? Kita tidak boleh sombong karena kita apapun yang kita terima, baik itu kebaikan, anugerah dan lain sebagainya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita menginginkan, contoh misalnya kita menginginkan untuk menjadi juara, nah kita selain daripada kita belajar, maka kita harus berdoa, memohon kepada Allah. Itulah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Nah, selanjutnya adalah dalil tentang berdoa. Karena sangat pentingnya berdoa kepada Allah, maka dalam surat Al-Baqarah, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186 dijelaskan, ditegaskan, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu mendengar doa kita. Kemudian yang kedua, akhlak terhadap teman. Bagaimana akhlak yang baik terhadap teman kita?
Nah, kita harus memiliki akhlak yang baik terhadap teman dengan saling menghormati dan membantu. Teman adalah orang yang selalu mendukung kita, baik dalam suka maupun duka. Kita diajarkan untuk bersikap jujur, sabar, dan tidak menyakiti perasaan teman. Boleh kita bercanda dengan teman, tapi kita harus tahu batas-batasannya karena kita tidak tahu bagaimana perasaan teman kita. Maka jangan sampai kita tanpa sengaja ataupun dengan sengaja menyakiti perasaan teman kita. Itu akhlak terhadap teman. Kemudian ada dalil yang menjelaskan tentang berakhlak baik kepada teman. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada di Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu berdamailah antara dua saudara kamu yang berselisih. Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk menjaga hubungan baik dan berdamai jika ada perselisihan. Apabila ada pertengkaran, perselisihan, maka cepat-cepatlah kita saling memaafkan. Karena Allah pun menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, apabila ada perselisihan di antara saudara, maka cepat-cepatlah untuk berdamai atau saling memaafkan. Kemudian yang selanjutnya adalah akhlak terhadap tetangga. Nah, kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga, saling menolong dan tidak menyakiti hati mereka. Karena tetangga yang baik adalah tetangga yang saling memberi dan peduli satu sama lain. Nah, apakah ada dalil yang menjelaskan tentang akhlak yang baik terhadap tetangga? Ada. Di mana? Ada di hadis Rasulullah yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbuat baik kepada tetangganya. Nah, hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Nah, selanjutnya adalah akhlak terhadap non-muslim. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita berbeda-beda namun kita tetap harus menjaga kerukunan, menjaga kedamaian karena Allah pun juga mengajarkan kepada kita untuk tetap selalu berdamai. Ya. Nah, kemudian akhlak terhadap non-muslim. Bagaimana akhlak kita terhadap non-muslim? Kita juga diajarkan untuk berakhlak baik terhadap orang yang bukan muslim. Perlakukan mereka dengan adil, penuh kasih sayang, dan jangan diskriminasi. Nah, inilah dalil tentang berakhlak terhadap non-muslim. Ada di surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama. Jadi kita tetap berbuat baik, kita tetap saling menolong, saling menghargai meskipun dengan orang yang non-muslim. Ayat ini mengingatkan kita untuk berbuat baik dan adil terhadap siapa saja termasuk non-muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah akhlak terhadap hewan dan tumbuhan. Selain dari kita berakhlak baik kepada Allah, kepada sesama, dan kepada teman, tetangga, dan juga kepada non-muslim, kita pun juga berakhlak baik kepada hewan dan tumbuhan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga dan merawat hewan serta tumbuhan dengan baik. Kita tidak boleh menyakiti hewan dan harus menjaga lingkungan agar tumbuhan tetap tumbuh dengan baik. Nah, inilah dalil tentang akhlak terhadap hewan dan tumbuhan. Ada di hadis Rasulullah yang artinya, barang siapa yang mengasihi makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan mengasihinya. Hadis ini mengingatkan kita untuk berlaku baik terhadap hewan dan menjaga lingkungan hidup. Nah, ini kita bisa lihat gambar bahwa kita semuanya harus saling hidup rukun, saling menolong, berakhlak baik kepada semua ciptaan Allah. Kita berakhlak baik kepada orang yang membutuhkan. Nah, kita juga berakhlak baik terhadap tumbuh-tumbuhan dengan cara apa? Dengan cara kita menjaganya atau merawatnya dan tidak boleh merusaknya. Kemudian kalau akhlak kita kepada hewan, nah, kalau kita punya hewan ternak maka kita setiap hari juga wajib untuk memberi makan dan minum. Jangan sampai kita melalaikannya kemudian sampai meninggal. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini juga ada gambar bahwa
kita tetap harus saling menolong, saling menghormati kepada non-muslim. Meskipun non-muslim apabila dia membutuhkan pertolongan dan kita pun mampu, maka kita wajib harus menolongnya. Ini adalah gambaran bahwa kita di dalam Islam maupun di dalam agama non-Islam semuanya mengajarkan untuk saling menghargai, saling menolong, dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah akhlak terhadap Allah berarti kita berdoa dan bertawakal kepadanya. Akhlak terhadap teman, tetangga, maupun dengan orang non-muslim, hewan dan tumbuhan dengan cara apa? Dengan cara bersikap baik, saling menghormati, saling membantu, dan menjaga lingkungan. Dengan akhlak yang baik, kita dapat menciptakan kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk saya dan juga untuk semuanya. Semoga bermanfaat, barokah dunia akhirat. Semoga kita semuanya digolongkan orang-orang yang berakhlakul karimah, berakhlak baik. Amin ya robbal alamin. Dari saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.